Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Rasa 4, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SDN 3 Rasa 4. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan acara pengimbasan budaya positif di SDN 3 Rasa 4, yang mana kali ini pembicara kali ini yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Pamela Sari SPD. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Bu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Rasa 4, Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Ibu, Bapak, saya berdiri di ruangan ini bukan saya mengajari Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu adalah Bapak Ibu guru hebat. Aku di mana? Aku depan aja. Saya di sini hanya ingin menyampaikan yaitu tugas saya sebagai calon guru penggerak dalam budaya positif. Yang mana saya yakin Bapak dan Ibu sudah menerapkan budaya positif itu. Bapak, Ibu, di sini saya akan memaparkan untuk materinya. Di situ ada perubahan paradigma pembelajaran baru, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk perubahan paradigma baru, mungkin saya akan bercerita. Sebelum saya masuk ke CGP ini, ternyata apa yang saya terapkan ya tidak keliru sebenarnya, belum sama persis. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi saya menerapkan disiplin positif yang saya anggap bahwa itu disiplin positif. Saya berpihak pada siswa, katanya berpihak pada siswa. Saya belajar, anak-anak diminta kelas 6 itu ada 1 sampai 9 tema. Di situ saya buat 1 sampai 5 tema itu harus habis dalam 1 semester. Ini tuntutan nilai anak harus besar. Makanya saya buat dalam 5 tema itu, saya buat 3 bulan, 4 bulan harus selesai. Jadi apa? Belajar, dan belajar. Saya berikan soal ujian, terus ada SMART, ada siap US, saya berikan itu. Jadi setiap hari IPA, bahasa Indonesia, matematika. Ya, memang bagus, anak-anak nilai juga bagus. Tetapi apa yang saya berikan itu belum tentu menurut anak itu ini penerimaan bagus. Tetapi yang saya mau, anak harus dapat nilai bagus. Bagaimana caranya? Dengan cara belajar dan belajar. Menurut saya itu berpihak pada siswa. Tetapi setelah saya belajar perubahan paradigma baru di CGP, di situ ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang mana harus
siswa bahwa pembelajaran itu harus memerdekakan manusia yang ada di filosofi Ki Hajar Dewantara. Terus di Ki Hajar Dewantara itu ada trilogi pendidikan, di mana trilogi pendidikan itu ada satu Inyoso Sukulodo, yang kedua Imade Mangkarso, yang ketiga Tuturi Handayani. Di mana apabila kita di depan kita harus bisa menjadikan contoh, apabila kita di tengah kita harus bisa membangun semangat, dan apabila kita di belakang kita harus bisa memberikan dorongan. Ya, dorongan atau motivasi itu yang harus kita lakukan sebagai pendidik. Dan Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya juga mengatakan bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan. Setiap anak memiliki garis tangan sendiri-sendiri. Jadi kita sebagai pendidik tidak bisa menggambar garis tangan itu. Kita hanya bisa mengarahkan, kita hanya bisa menebalkan itu. Jadi kita tidak bisa membuat garis tangan itu, tidak bisa. Hanya bisa menebalkan. Karena apa? Setiap siswa memiliki kemampuan. Dia tidak boleh menuntut. Jadi apa yang saya lakukan ternyata bukan menuntut, tetapi tuntutan saya mau anak ini seperti ini. Jadi cerminan anak itu saya. Itu tidak boleh seperti itu. Kita hanya bisa menuntut, tidak bisa menuntut. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, di situ ada pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus mandiri. Terus gotong royong, ada kebinekaan. Terus ada lagi kritis dan inovatif. Itu untuk profil pelajar Pancasila. Ini untuk paradigma baru, mengubah metode pembelajaran yang awalnya adalah berpusat pada guru atau teacher center menjadi student center. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada guru, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau bisa di luar kelas. Dari stimulus respon berubah menjadi teori kontrol, di mana stimulus respon itu kebutuhan semua orang sama. Jadi menganggap kebutuhan kita itu sama, padahal kebutuhan setiap orang itu berbeda. Jadi kita tidak bisa nih setiap anak melakukan keburukan itu dianggap suatu kesalahan. Itu tidak bisa. Untuk disiplin positif, tadi untuk disiplin positif saya juga bercerita bahwa saya sudah menerapkan disiplin positif itu. Tetapi untuk disiplin positif di sini, makna disiplin dalam budaya kita adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ketika cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau hukuman, itu kata disiplin menurut kita ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Karena untuk kebutuhan dasar manusia, setiap orang memiliki kebutuhan dasar manusia. Jadi kita tidak bisa memaksakan setiap anak untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Kita punya kebutuhan dasar. Contohnya di situ ada kebutuhan untuk
cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kekuasaan. Jadi ketika anak di kelas melakukan kesalahan, kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Jadi kita harus tahu nih kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari anak ini. Contohnya anak ini mengganggu temannya, kebutuhan dasar cinta dan kasih sayangnya belum terpenuhi. Karena apa? Setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Jadi anak juga penerapannya sama diri kita. Orang kita juga punya kebutuhan dasar, masa anak-anak dianggap sama kita, ya kan? Jadi perlakuan kita ke anak-anak itu disamakan. Ternyata itu tidak benar. Anak ini memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Terus Bu Erin berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya murid akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Dia takut karena adanya hukuman. Makanya dia mau melakukan kegiatan itu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya murid akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi itu imbalannya apa? Nilai. Jadi kita harus memunculkannya dari mana? Dari dalam diri. Terus menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Murid akan bertanya, ini yang ketiga, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukan kesepakatan kelas. Ini ada kesepakatan kelas saya juga sama, ada kesepakatan kelas, tetapi di situ isinya apabila tidak melakukan hal itu ada sanksi gitu ya. Terus untuk kesepakatan kelas kita serahkan ke siswa. Jadi biarkan siswa yang membuat kesepakatan kelas itu. Dan saya kemarin sudah buat, ternyata untuk kesepakatan kelas ada siswa yang menulis seperti ini. Tidak boleh menyebut nama orang tua. Padahal kita nggak pernah di situ ya. Untuk kesepakatan kelas itu tidak pernah ada tulisan menyangkut nama orang tua. Dan ternyata di situ siswa maunya seperti itu, tidak boleh ada yang menyebutkan nama orang tua. Jadi sekali apa? Tidak boleh ada yang menyebut pekerjaan orang tua. Ternyata di situ itu di kelas itu ada mengejek. Iya, akhirnya dia muncul nama. Iya, nah pekerjaannya mungkin kalau nama kita sering ya. Kita sering untuk nama sering. Dan kadang kita sebagai guru jangan seperti itu, nggak boleh. Ternyata anak itu nggak mau, tidak mau kalau orang tuanya disebut-sebutkan namanya, apalagi itu pekerjaan orang tua. Saya jadi tahu, ternyata saya nggak berpikir sampai ke sana. Untuk kesepakatan kelas ini diserahkan ke siswa, kita hanya sebagai fasilitator. Di sini untuk kesepakatan kelas yaitu nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Secara universal lepas dari latar belakang suku, budaya, bahasa maupun negara. Menurut Diana Gosen, suatu keyakinan akan lebih termotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi sebenarnya kita belum tahu ya di sekolah ini apakah mereka timbul dari hati atau hanya mengikuti serangkaian peraturan. Kita tidak tahu. Jadi bagaimana kita untuk menumbuhkan itu? Bagaimana kita untuk menumbuhkan budaya positif? Budaya positif agar tumbuhnya dari dalam diri, bukan karena hukuman,
bukan karena hadiah. 5 posisi kontrol. Dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, guru memiliki ciri atau posisi kontrol, yaitu 1. Sebagai penghukum, 2. Membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Ya, pilih mana kita? Jadi saya pribadi kayak gini. Ternyata saya sebagai penghukum nih. Ya, saya belajar itu jadi ternyata saya sebagai penghukum nih. Iya, benar salah. Ya. Jadi kita nanti lihat nih, sebagai penghukum itu yang seperti apa sih? Contohnya gini, ada siswa terlambat datang. Kita tanya, ini sudah jam berapa? Sudah jam 7:30, masuk jam 7. Dah, kamu berdiri di lapangan. Disiplin. Ya, itu menurut kita disiplin yang positif ya. Ya, terus ada lagi, kamu nggak piket. Kenapa kamu nggak piket? Ya udah, kamu nanti yang lain istirahat, kamu bersihkan sendiri kelas ini. Tuh, itu menurut kita ya disiplin positif ya. Tetapi ternyata itu adalah sebagai penghukum. Terus yang membuat orang merasa bersalah. Aduh, si Andi datang telat lagi. Gimana sih? Andi, ibu nggak enak sama kepala sekolah. Nanti ibu yang diomelin, yang ditegur. Andi emang nggak kasihan sama ibu? Loh, Andi emang nggak kasihan sama ibu? Andi bolak-balik telat. Ibu yang ditegur. Itu membuat orang lain merasa bersalah. Oh iya ya, gara-gara aku ditegur kepala sekolah. Tuh, seperti itu. Jadi itu yang membuat orang merasa bersalah. Terus ada lagi sebagai teman. Andi datang telat lagi. Gimana nih? Terus bagaimana? Andi udah telat 1/2 jam nih. Itu untuk berlaku sebagai teman, tetapi sebagai pemantau. Sebagai pemantau, jadi bertanya, Andi kenapa ini sudah jam 7:30, harus jam 7. Ya udah, sekarang Andi keliling lapangan 2 kali. 5. Ya, yang kelima sebagai manajer. Terus bagaimana kalau sebagai manajer? Sebagai manajer itu dipanggil siswa dan bertanya, kenapa datang terlambat? Apa kesepakatan kelas kita? Kesepakatan kelas kita datang tepat waktu. Jadi orang seperti apa sih? Kita kembalikan ke anak itu. Kesepakatan sama keyakinan kelas sebenarnya gini. Untuk keyakinan kelas jadi diterapkan. Terus bagaimana baiknya untuk kedepannya mau seperti apa? Itu untuk manajer. Terus berikutnya ada segitiga restitusi. Maka langkah segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Tetapi untuk yang ini kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Sama tadi kesepakatan keyakinan kelas kita berikan ke anak-anak. Biarkan anak-anak yang mencari apa sih kelas ini, biar kelas ini rapi, biar kelas ini damai untuk pembelajaran, bagaimana cara. Jadi dibuatlah sama anak-anak, setelah itu kita kumpulkan jadi satu. Kalau kesepakatan itu identik kita yang membuat, ya kan? Kita yang membuat, dan di situ ada sanksi biasanya ya. Kalau yang keyakinan kelas, jadi dari siswa. Ya, dari siswa. Dan itu tidak ada sanksi atau hukuman. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar
dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Jadi untuk tahapan segitiga restitusinya, disitu menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, di mana untuk validasi tindakan yang salah begini, tentu kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini kalau anak itu melakukan kesalahan. Tahu ibu sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi kita kasih untuk menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah, di situ ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nanti anak akan bercerita keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kamu mau jadi seperti apa? Itu untuk memberikan anak, oh iya saya mau disiplin nih. Saya mau disiplin. Kalau mau disiplin berarti apa yang harus kamu lakukan? Oh, saya harus bangun pagi. Saya harus lebih awal tidur untuk bisa bangun pagi. Itu untuk segitiga restitusi. Kesimpulan budaya positif. Budaya positif itu ada paradigma pembelajaran baru yang harus kita tahu bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Kita tidak bisa menuntut, tetapi kita hanya bisa menuntun. Terus untuk disiplin positif kita keluarkan dari dalam diri, kita menumbuhkan kesadaran anak. Terus untuk yang ketiga itu ada kebutuhan dasar manusia. Kita juga harus tahu sebagai pendidik, kita harus tahu apa sih kebutuhan dasarnya sehingga anak itu melakukan hal buruk. Terus yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu apa nih yang harus mau diambil nih? Apa dia mau karena hadiah atau dia mau karena ketakutan karena dihukum? Itu harus kita munculkan dari dalam diri. Terus untuk 5 posisi kontrol, gunakan 5 posisi itu sebagai manajer ya. Sebagai manajer. Jadi kita usahakan kita gunakan jadi manajer kita. Terus untuk yang keenam, mari kita buat keyakinan kelas di dalam kelas kita. Jadi untuk dipersilahkan ke anak-anak untuk membuat itu untuk keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, kita terapkan untuk masalah siswa dengan menerapkan segitiga restitusi. Semoga ini akan menjadi manfaat buat kita dan sekolah kita. Mudah-mudahan kedepannya kita bareng-bareng buat biar lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lina Pemelasari SPD yang telah menginformasikan dan memaparkan yang begitu jelas tentang budaya positif yang harus kita terapkan di SDN 3 Raksa 4 ini. Semoga kita semua dapat menerapkan dan dapat ilmu yang disampaikan oleh Bu Lina dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, alhamdulillah dengan adanya guru yang ikut CGP pada angkatan ke-7 ini, yaitu Ibu Lina Pemelasari, kita dapat banyak pelajaran dari yang beliau paparkan kemarin, yaitu tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita, terutama untuk guru-guru. Yang saya tangkap secara pribadi, bagaimana mungkin kita bisa membuat anak-anak itu sukses tanpa dari keinginan mereka sendiri. Padahal kan kita tahu bahwa anak-anak itu
setiap individu itu mempunyai keahlian sendiri, mempunyai bakat tersendiri yang selama ini dilakukan oleh guru, membuat bahwa anak-anak itu pada dasarnya sama. Jadi akhirnya tujuan pendidikan susah sekali untuk tercapai dengan maksimal. Nah, nanti yang diharapkan mungkin ya dengan adanya pemaparan yang kemarin, banyak dari rekan-rekan guru kita yang terpanggil di sekolah kita ini untuk ikut CGP pada tahap-tahap berikutnya. Jadi nanti di sekolah kita akan banyak guru-guru penggerak, guru-guru yang bisa berpikiran positif, berpikiran lebih maju untuk kemajuan dari sekolah kita pada khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dista Fayunisa. Dengan adanya budaya positif, sekolah saya menjadi bersih, nyaman, dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaidan. Dengan budaya positif, saya menjadi senang. Wassalamualaikum